Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tempat ini. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu memberikan kekuatan untuk setiap kami, memberikan jalan keluar untuk setiap kami. Firman-Mu mendewasakan anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dan kami Tuhan Yesus bersukacita di dalam Engkau, karena Engkau hadir tengah-tengah kami, dan Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah otoritas-Mu saja yang jadi Tuhan. Hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya, tapi Engkau yang hebat, Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mau buka firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat, nanti itu Amsal 4 ayat 5 sampai 13. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutmu. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. 7. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. 9. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. 11. Ajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. 13 terakhir. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Amin. Hikmat itu adalah hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema hari ini, mintalah hikmat dari Tuhan. Karena hikmat itu melebihi emas dan perak, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, tanpa hikmat, hidup kita ini amburadul, hidup kita ini tidak disiplin, hidup kita ini tidak memiliki iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berhikmat di dalam kehidupan ini, janganlah minta lihat hikmat yang ada di dunia, karena hikmat yang di dunia ini menyesatkan, tetapi hikmat yang datang dari Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kalau engkau minta hikmat sama Tuhan, seperti Raja Salomo, dia minta hikmat kepada Tuhan. Yang dia minta nomor 1 adalah hikmat dari Tuhan. Dia sebagai raja. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 13, ya. Raja Salomo itu tidak meminta kekayaan. Raja Salomo tidak meminta panjang umur. Tapi Raja Salomo minta apa saudara? Hikmat, sehingga dia ini bisa memimpin negeri ini dengan adil, dengan hikmat pengetahuan yang datang dari Tuhan, tidak sembrono. Jadi saudara-saudara, coba kita baca lagi di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 13. 1 Raja-Raja 3 ayat 9.
sampai 13. Kita baca bersama-sama 23. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? 10. Lalu adalah bahwa Salomo meminta yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, nah ini saudara-saudara ya, garis bawahi. Kita ulang, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi saudara-saudara yang kekasih, hikmat Salomo ini melebihi hikmat dari semua raja-raja. Dan kalau kita melihat Raja Salomo minta hikmat, ternyata Raja Salomo kaya atau enggak? Raja yang terkaya itu Salomo. Saudara-saudara yang kekasih, maka kalau hikmat dunia, kejarlah kekayaan, kejarlah rumah mewah, mobil mewah, yang wah semua. Tapi saudara-saudara, hikmat yang dari Tuhan seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo, walaupun kita lihat akhirnya Raja Salomo ya berbalik, tetapi yang kita lihat hikmatnya dari awal itu luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih, makanya kalau minta sama Tuhan, jangan, Tuhan gimana Tuhan hikmatnya supaya kaya? Tuhan, saya kepingin Tuhan Yesus. Semua orang kepingin punya uang banyak, pingin punya semuanya ya, semua orang. Tapi mintalah rohmu diperkaya terlebih dahulu, sehingga pada saat engkau diperkaya oleh Tuhan, engkau tidak tersesat. Amin. Banyak orang yang belum punya apa-apa, sungguh-sungguh sama Tuhan, menyembah Tuhan luar biasa pagi, siang, sore, malam, tetapi setelah diberkati oleh Tuhan, dia berbalik, itu banyak. Dan dia meremehkan doanya, meremehkan penyembahan, pujian, saudara-saudara yang kekasih. Nah, inilah yang tidak diingini oleh Tuhan. Kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan perkaya dulu rohani saya, sehingga pada saat kekayaan secara materi, secara jasmani itu saya miliki, rohnya sudah siap. Seperti contoh saudara-saudara, Mike Tyson itu dari tinjunya diperkirakan hartanya tuh sekitar 7 triliun. Bayangkan 7 triliun itu dimakan 7 turunan tidak habis. Tapi Mike Tyson akhirnya apa? Nah, kita tahu sendiri, merosot. Ada orang yang minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau dapat lotre. Tuhan, aku mau dapat pokoknya uang mendadak. Saudara-saudara, boleh nggak kita minta? Hari ini saya minta Tuhan berkati saya uang 5 miliar. Boleh nggak? Boleh. Amin? Boleh ya. Saudara-saudara, karena kita percaya pada saat lidah kita mengaku percaya Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan,
kasih saya uang 5 miliar. Sudah tidak usah dipikiri. Dan itu terjadi. Salomo itu kekayaannya luar biasa. Ya, sampai dari berapa negeri itu mengirimkan upeti kepada Raja Salomo. Setiap bulan penghasilannya luar biasa. Dia diam di rumah Tuhan, dia membangun rumah Tuhan demikian luar biasa. Ya, demikian mewahnya. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melihat kekayaan Raja Salomo, dikirimkan dari bangsa-bangsa, dari manapun mengirim untuk Raja Salomo. Saat ini kalau Raja Salomo dikasih, kita beda nggak sama Raja Salomo? Amin? Tidak beda, saudara minta. Tapi pakai hikmat Tuhan. Kalau Raja Salomo dikasih berkat besar, hari ini saudara dan saya anak Tuhan, anak raja di atas segala raja. Apapun yang engkau minta dalam namaku, aku memberikannya. Jadi saudara-saudara, bagaimana caranya kita minta hikmat Tuhan? Coba kita buka di dalam Lukas 24 ayat 45. Yang pertama, Lukas 24 ayat 45, satu ayat saja. Tuhan membuka pikiran kita. Jadi yang pertama, Tuhan membuka, saya bacakan. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka, apa saudara? Mengerti kitab suci. Dibuka pikirannya, bukan sehingga mereka menjadi kaya, bukan seperti itu. Dibuka dulu pikirannya supaya mengerti isi kitab suci. Semua ya yang terjadi di dalam kehidupan kita itu semua ada di dalam Alkitab. Kalau kita tidak pernah baca Alkitab, bagaimana kita memiliki hikmat? Bagaimana kita memiliki iman percaya? Bagaimana kita mengatakan, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat, tapi tidak terjadi kedahsyatan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama Tuhan membuka pikiran kita supaya kita mengerti bahwa kita ini ditebus dengan darah Yesus yang mahal, ya. Kita yang miskin diperkaya, kita yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, kita yang terkutuk menjadi diberkati oleh Tuhan. Itu dibuka di dalam kitab suci. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini yakinkan bahwa kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal, darah Yesus yang kudus. Jadi tidak ada lagi pola pikir kita yang mengatakan bahwa kita ini hidup masih susah, hidup masih sakit, hidup kita tidak berkemenangan. Tapi hari ini kita percaya bulan Agustus bulan kemerdekaan untuk Indonesia. Tapi bulan-bulan setiap hari kemerdekaan untuk setiap kita. Amin. Merdeka kita. Dibuka pikirannya, mengerti Alkitab, mengerti hidup sehari-hari itu bagaimana. Ada banyak orang yang kasihan. Mengikut Yesus sudah sampai tua. Tetapi mereka tidak menikmati apa yang disediakan oleh Tuhan. Ada perkataan, kalau engkau lahir miskin, itu keadaan. Tapi kalau engkau mati miskin, itu kesalahan terletak pada dirimu sendiri, bukan Tuhan. Jadi kalau engkau mati miskin, jangan menyalahkan orang, tapi dari diri kita sendiri. Karena apa? Pola pikir. Padahal pikiran ini sudah dibuka sama Tuhan, tapi di otak alam bawah sadar kita selalu mengatakan hidup ini sulit, cari uang sulit. Jangan royal-royal, cari uang itu sulit. Ya kan? Itu apa ya? Perkataan orang tua zaman dulu, ya, sampai sekarang ini menjadi patokan kita. Cari uang itu susah. Aduh, lampu, ya, lampu masih gelap sudah dimatiin semua. Ya, semua
pernah saya ke rumah teman saya tuh ya, jam 7 malam. Saya pikir loh rumahnya kosong, paling orangnya pergi. Coba sih di bel. Ternyata keluar orangnya. Ya semua lampu itu gelap. Kenapa? Mau irit. Ya toh? Mau hidup irit. Nah saudara-saudara yang kekasih. Rumah boleh gedongan. Boleh punya AC. Boleh mewah. Tapi pola pikir miskin. Karena apa? Takut bayar banyak listriknya. Nah ini orangnya kaya, punya uang, tapi mentalnya miskin. Bukan saya ngajari saudara untuk menghambur-hamburkan uang, tidak. Saudara-saudara yang wajar, hidup tuh yang wajar. Jangan semua diirit-irit ya, sampai nanti tidak menikmati. Karena kenikmatan yang dari Tuhan itu luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih, damai, sejahtera, sukacita, bahagia itu dari Tuhan. Kalau saudara sekarang sumpek, terus hidup sumpek, apakah saudara sudah menikmati berkat Tuhan? Tidak. Tapi hari ini saudara-saudara yang kekasih, kalau kita merasa kita ini benar-benar orang yang sudah dimerdekakan. Hari ini saudara-saudara, pola pikir kita itu diubah. Jangan dikit-dikit pelit. Kalau untuk diri sendiri pelit, apakah kita bisa ngasih orang? Tidak bisa. Coba disuruh nabur, ya toh? Siapa yang suruh nabur? Waduh, nabur lagi. Nah, padahal saudara-saudara yang kekasih, nabur itu saudara-saudara yang kekasih, saudara tidak sadar bahwa menabur, memberi untuk gereja, untuk orang-orang yang kesulitan, itu saudara sedang memperkaya diri saudara. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara sedang memperkaya diri sendiri dengan menabur. Orang yang takut menabur, kalau punya uang banyak takut menabur, berarti dia orang miskin. Kenapa saya katakan orang miskin? Ini loh, pikirannya tidak dibuka. Kalau orang takut untuk memberi, berarti merasa diri itu kekurangan. Wah, nanti kalau aku kasih ke ini, aku sendiri nanti gimana? Nanti uangku berkurang. Ya toh, saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada orang yang memberi berkekurangan. Tetapi orang yang menghemat luar biasa itu yang berkekurangan. Amin. Jadi mindset kita, pola pikir kita harus menjadi pola pikir orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saya melihat kadang-kadang introspeksi diri saya sendiri introspeksi diri, ya toh. Kadang-kadang di rumah tuh sering senengnya pakai daster yang lama-lama, ya, yang jelek-jelek itu yang enak pakaiannya. Loh, ibu yang ketawa berarti pelaku, ya toh. kayak saya, ya toh. Sampai suami saya gini, itu buangen, kata gitu, ya. Daster tuh buangen, wajan itu sudah jelek itu buang katanya, ya. Nah. Kalau saya tidak buang, tahu-tahu barangnya hilang. Saya cari itu, ya wajan kesukaan saya. Mana ya wajan? Tidak ada, katanya gitu. Sudah hilang. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang ini loh, pola pikir. Kadang-kadang ya memang benar. Duh, kok goblok ya aku ya. Nah, pernah ya, saudara-saudara, pernah kotak itu kayu masih utuh. Terus dibuang sama suami saya di tempat sampah. Untung belum diambil sama pak sampahnya, ya. Untung, ya. Terus saya turun, waktu itu saya pergi turun dari mobil, saya lihat, loh kok dibuang? Iya toh. Lu buat apa? Aduh, saya bilang, ini ya nanti kalau kena saya jadi barang bagus, gitu. Terus waktu itu ada pembantu saya ambil bawa masuk. Terus suami saya ini gini, aduh minta ampun katanya. Iya toh. Nah saudara-saudara ini loh pola pikir. Nah saudara-saudara itu kotak kayu itu kayunya bagus. Ya toh. Saya kasih itu wallpaper. Ya saya kasih wallpaper terus dalamnya itu sap-sapnya itu saya kasih
apa tuh lantai ubin, ya toh, lo jadi bagus. Nah, sampai sekarang tuh jadi tempat sepatu. Lo kan bagus toh taruh di depan, saya bilang gitu. Nah, kadang-kadang ya seperti ini. Saudara-saudara, pokoknya kalau kena saya itu ndak ada barang yang dibuang. Ya, ndak ada. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kadang-kadang ini loh, pola pikir ya. Orang Indonesia ini paling suka, paling seneng ngentit. Loh iya, paling seneng. Coba kalau di pesawat, orang bule sama orang Indonesia ya, sama ya wes yang lain-lain lah ya. Ini kalau sendok, garpu, iya toh, ini dikasih makan, sudah dikasih makan, sendok garpunya diselem sekalian, iya toh, dimasukkan di tas. Saudara-saudara yang kekasih, itu teman saya itu ketawa, dia bilang, aduh aku ini pelakunya, saya lihat sendok itu stainless kecil-kecil tuh bagus, saya masukkan di tas katanya. Lah ini loh, orang kaya bisa naik pesawat tapi mentalnya miskin. Nah ini saudara-saudara yang kekasih, pernah saya waktu tahun berapa 2010 ke Israel ya sama suami saya, terus tour leader itu ngomong apa? Dibisik satu-satu. Nanti kalau turun ya jangan lupa. Iya apa? Selimutnya dibawa ya. Loh, lah ini kan punya pesawat ya toh? Ya bawa aja. Nanti buat di sana kita perlu untuk naik apa? Naik onta supaya untuk ya pokoknya supaya kita aman. Saudara-saudara yang kekasih, kita ini mau ke tanah suci loh. Iya toh? Kenapa kita disuruh nyolong? Nah, ya, kenapa kok enggak dikasih tahu nanti dari rumah bawa ya selimut ini kan kita bisa bawa. Mau ke tanah suci kita disuruh nyolong. Nah ini pola pikirnya keliru. Ya. Ada yang nginep di hotel, kesukaannya bawa apa? Barangnya hotel, handuk hotel, ya. Nah itu. Ini saya ya kupas kehidupan sehari-hari, ya. Pernah ikut tour itu sampai lama nunggu karena apa? Ada yang nyolong barang-barangnya hotel. Di sana di resepsiannya disuruh bayar, ya. Malu loh. Ya, itu bukan cuma mempermalukan diri sendiri, tapi mempermalukan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita hidup yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Amin. Yang paling serem di sini tidak ada ya. Kalau ada ya minta ampun lah sama Tuhan. Kalau ada yang syukuran, kok senengannya tuh ngambil makanan bontot ngutil ya di mas itu ada yang sudah sedia kantong kresek di tas. Saya pernah mungkin Pak Tris juga tahu itu, teman saya tuh Natalan pernah. Lah ini jangan terjadi ya, kalau dikasih kalau kita suka ya oke kita ambil, tapi jangan sekali-kali kita ngomong, aku minta Pak pulang yang ini ya, untuk apa? Itu kan untuk, aduh, dimakan sebentar lenyap. Ya, jadi orang yang mentalnya, ya, mental kaya, tidak seperti itu. Tuhan mencukupi bahkan melimpahkan. Waktu Natalan itu, maaf, ya saya ini kaget. Waktu ambil makanan, kok sebentar habis. Iya, tidak taunya saudara yang kekasih, ada yang sudah hebat, sudah pengalaman, ya sudah biasa, sudah lihai, ya bawa kantong kresek, ditaruh seperti sarung tangan gini, terus diambil, diikat, ya toh. Kaget saya lihat kayak gitu itu. Nah, saya percaya sini tidak ada ya. Lu amin ketawa, tapi kalau ada ya jangan tersinggung ya. Nah karena ini loh,
mindset kita, pola pikir kita. Kan pikiran kita ini dibuka oleh Tuhan untuk mengerti kitab suci. Ada orang miskin mentalnya kaya. Nah, ini yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya. Ada seorang pegawai kapsternya Kapsalon. Ya. Salon di PTC, ya. Dia itu kapster, terus banyak orang yang suka sama dia, akhirnya dia buka sendiri. Dia buka dengan uang yang pas-pasan, dia sewa tempat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, 2019 dia buka rame. Ternyata 2020 sampai 2021 itu nol. Sampai dia mau bayar tempat itu utang-utang. Tapi dia tetap percaya Tuhan memberkati. Amin. Tetap dikerjakan. Walaupun hari-hari tidak ada orang potong rambut, tidak ada orang masuk salon. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah ini loh, orang itu tidak punya. Dia tuh ya pas-pasan lah. Tapi mentalnya mental kaya. Aku nanti kalau kerja sendiri aku pasti berhasil. Amin. Aku kerja sendiri pasti berhasil. Saudara-saudara yang kekasih. Itu tekankan dalam kehidupan kita. Nah, karena apa? Anak saya ngomong, "Mah, salonnya ini sekarang mah rame," katanya. Iya toh? Sekarang tuh dia diberkati Tuhan luar biasa. Nah, kita belum tahu liku-likunya kayak apa. Susah payahnya sewa tempat, ya toh? Terus bayar kapster-kapster, itu dari mana uangnya? Tapi dia punya mental kaya. Saudara-saudara yang kekasih, akhirnya berhasil. Makanya kita setiap hari katakan tidak melihat umur. Aku berhasil dan beruntung. Amin. Coba saudara katakan 2, 3. Aku berhasil dan beruntung. Aku berhasil dan beruntung. Angkat tangan kita. Aku berhasil dan beruntung. Aku berhasil dan beruntung. Aku berhasil dan beruntung. Saudara-saudara yang kekasih, itu firman Tuhan. Aku berhasil dan beruntung asal engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Firmannya di mana? Iya, hebat. Yosua 1 ayat 8. Coba kita baca bersama-sama. Yosua 1 ayat 8. Janganlah, ayo 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Haleluya. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Setiap hari kita ini berhasil dan beruntung. Katakan setiap hari, ya, aku berhasil, aku beruntung, aku berhasil, aku beruntung. Asal engkau tidak nipu kanan kiri, asal jalanmu tidak serong dari firman Tuhan, pasti Tuhan memberkati setiap kita. Bukan kita ngoyo kerja keras, berhasil beruntung kerja keras. Kenapa di dalam firman dikatakan orang yang tidak mau kerja tidak usah dikasih makan? Karena banyak orang yang tidak tertib hidupnya, yang hidupnya malas, tidak mau kerja. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, setiap kita yang diberikan, makanya saya selalu bersyukur, diberikan kaki, tangan lengkap, ya, sehat, pikiran dari Kristus itu luar biasa. Jangan digunakan untuk santai-santai, untuk lihat HP setiap hari. Itu satu kerugian. Kalau kita tiap hari urusan WA, urusan apa yang tidak ada juntrungannya, rugi. Kalau WA terus tiap hari, tidak apa-apa. Mau baca Alkitab, mau lihat orderan tiap hari. Wah, non-stop, puji Tuhan. Tapi kalau untuk santai-santai, untuk apalagi ya, ngurusi orang, itu saudara tahu, ngurusi orang tuh ngurus di mananya? Status. Betul? Wah, di status ini nulis begini. Wah, dia nulis patah hati. Dia lagi nulis begini. Untuk apa ngurusi yang gitu-gitu? Ya, kan ibu-ibu tuh senengnya gitu. Ngurusi jeleknya orang. Nah, saya kan paling enggak suka.
Kalau kamu ngurusi orang, ya jangan ngurusi. Aduh, saya itu kadang-kadang tuh di persekutuan saya itu saya lihat itu sampai saya ini tobat, Tuhan, orang-orang ini mau diapakan Tuhan? Iya, diobong gak mempan. Sungguh loh. Iya. Nanti satu sama lain ngomong gini, di forward ke lainnya. Ya, ini loh, si A ngomong begini, di forward. Diberikan kepada yang lain. Lu itu kan adu domba. Saya tidak suka yang seperti itu, saya bilang. Kalau saya tidak suka apalagi Tuhan. Ya, jadi itu kata-kata sia-sia, perbuatan sia-sia, itu lebih baik jauh dari kita. Ngurusi orang, wah anaknya ini sudah umur berapa, ndak kawin-kawin, gak payu. Ngomong tuh enak rasanya, ya toh. Ngomong ndak payu tuh kalau dengar orangnya itu sakit gak? Sakit toh, ya toh. Belum waktunya Tuhan loh. Ngomong belum waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan, semua orang pastilah dikasih jodoh sama Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Di sini yang jomblo percaya, ya percaya sama Tuhan. Hikmat dari Tuhan itu luar biasa. Jangan asal payu, ya toh, terus sembarangan pokok kawin. Jangan seperti itu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, Tuhan membuka pikiran kita itu luas loh ya. Bukan cuma untuk berkat-berkat secara jasmani, secara materi, untuk kesembuhan, untuk bukan cuma itu, tapi luas. Tuhan menegur orang-orang yang suka ngurusi orang, ya, yang suka lihat kejelekannya orang. Tidak mungkin orang ngurusi orang tuh lihat kebaikannya tuh tidak mungkin. Semua itu kejelekannya. Kalau orang sudah kawin, tidak kawin-kawin ternyata sudah kawin. Habis gitu diurus lagi. Ya, kerjaannya apa itu? Nah, loh kamu itu ikut kasih makan apa enggak sih? Ya toh, kerjaannya apa itu? Paling itu enggak kerja, paling itu. Lah, untuk apa? Ini loh, menambah dosa. Perkataan-perkataan seperti ini itu dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Nanti kalau sudah menikah setahun belum punya anak, wah mandul itu. Nah, nyakiti. Jadi orang ini, ada orang Kristen yang hidupnya kurang baik. Selalu pikirannya itu, hatinya itu kepingin kata-kata itu nyakiti hati orang. Ada yang seperti itu. Jadi kita ini bertobat, ya. Kita enggak usah ngaku lah, oh aku ini enggak mungkin orang berbuat jahat ngaku, enggak mungkin. Ya toh. Tapi hari ini kalau kita ada yang seperti itu, saudara-saudara yang kekasih, ada kesempatan untuk berubah. Amin. Dibuka pikirannya sama Tuhan supaya mengerti kitab suci. Kalau engkau menghakimi, engkau sendiri akan dihakimi. Apa yang engkau perbuat itu semua dipertanggungjawabkan. Semua ayat-ayatnya ada. Kalau saya buka semua nanti sampai sore tidak pulang. Iya dong. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita yakin bahwa hidup ini jangan digunakan untuk sesuatu yang kurang baik. Tetapi pergunakanlah untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan saudara setiap hari, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Setiap hari saudara berdoa, setiap hari saudara bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Ya, kalau saudara tidak ada kesaksian apa ya? Pasti ada lah, pasti ada. Karena setiap hari, kalau engkau percaya, setiap hari ada mujizat dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, Pak Edi ini suami saya itu baru operasi lutut. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Ternyata setelah operasi tidak seperti yang kita bayangkan. Waktu jalan sebelumnya tuh sakitnya kakinya minta ampun, ya, sampai pakai kursi roda. Tapi setelah operasi ternyata jauh lebih sakit. Saudara-saudara yang kekasih, menderitanya tuh sampai saya lihat, aduh Tuhan, jangan sampai ini lutut saya Tuhan. Loh, saya mulai takut-takutan. Ya toh, jangan sampai Tuhan lutut itu Tuhan Yesus bermasalah. Saudara-saudara yang kekasih, kalau lihat kakinya nanti bengkak, memar semua. Memar itu mulai dari atas sampai bawah. Terus itu darah kental katanya dokter. Ya sudah, terus dikasih pengencer darah. Ya toh. Terus berselang bulan demi bulan masih sakit, kakinya bengkak.
terus saya bilang, melangkah dengan iman. Karena pikiran kita dibuka oleh Tuhan. Pola pikir kita, nah ini, pola pikir kita, pola pikir yang sehat. Amin. Jadi katakan, aku sehat, aku sembuh, aku sehat, aku sembuh, aku sehat, aku sembuh. Terus, saudara-saudara, itu kan dikasih semangat. Jangan nanti kalau orang sakit, tidak ada orang temanku sakit, seperti kamu pulang dari rumah sakit bisa jalan. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita ngasih kekuatan, kita ngasih semangat supaya orang ini tidak letih lesu kena sakitnya. Aduh, sakitnya sampai dia bilang apa? Aduh, turun-turunanku jangan sampai operasi kaki ya katanya. Saudara-saudara yang kekasih, ada yang memang sakitnya kayak kakak saya sendiri. Sakit lututnya itu setelah dioperasi itu bertahun-tahun. Tapi puji Tuhan, Pak Edi setelah mengatakan aku sehat, aku sembuh, aku disembuhkan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pada saat dokter bilang, jangan pakai krek, buang kreknya. Terus pertama masih takut. Bulan kedua masih bawa krek lagi, dimarahi sama dokternya. Kalau pakai krek terus nanti ototnya mengecil. Nah ini saudara-saudara, jadi takut dia. Akhirnya saudara-saudara dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Akhirnya sekarang bisa naik turun tangga semua karena Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Rasa sakitnya sudah tinggal sedikit. Saya bilang sudah tidak usah tinggal sedikit. Habis rasa sakitnya. Jadi itu perkataan-perkataan yang mengandung berkat kesembuhan. Nah saudara-saudara, kita tidak tahu kebutuhan setiap kita. Nah pada hari ini kita berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan, aku sakit ini. Terus Tuhan, aku butuh ini. Ya, saudara-saudara yang kekasih, kebutuhan tidak sama. Ada yang butuh tempat tinggal. Nah, Tuhan, masa aku kontrak terus Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan dengar atau enggak? Amin. Nah, saudara-saudara, minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta rumah. Minta rumah yang kayak apa? Loh, saudara gambar. Jangan rumah yang kecil-kecil. Minta rumah yang besar. Tuhan kita kaya. Kalau minta yang kecil ya salahnya sendiri. Nah, jadi contoh ya. Kita kemarin itu besuk ke mana itu di Geraha Amerta itu. Kan memang sulit parkirnya situ, ya. Terus satu rombongan ini ibu-ibu pendoa syafaat. Tuhan, dia bilang katanya niru Pak Edi. Pak Edi kalau minta parkirnya satu saja Tuhan. Terus ada embel-embelnya, minta di tempat yang teduh. Terus satunya nyeletuk, sudah minta parkir, minta teduh, macam-macam katanya. Nah, loh, saya bilang, Tuhan itu memberikan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Amin. Nah, parkir itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Ya, saudara-saudara muter-muter tidak dapat parkir. Akhirnya bilang sama Pak parkir, Pak, saya parkir mana? Oh iya ya, tunggu sebentar di sini. Saudara-saudara, dikasih parkir yang luar biasa. Ya, parkir yang nyaman, yang teduh, sesuai dengan ucapannya. Nah, demikian juga dengan kita. Kita butuh apa? Ada yang minta anak. Belum punya anak, sudah menikah sekian lama. Saudara cuma percaya Tuhan pasti kasih. Anak saya sudah menikah sekian tahun belum punya anak. Tapi saya bilang tetap percaya. Kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita percaya pikiran tuh kalau dibuka sama Tuhan itu tidak ada stres. Tidak ada yang depresi. Tapi aku tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kita tahu isi Alkitab. Kenapa hidup ini mesti takut? Kalau waktunya dipanggil ya sudah berangkat.
Ada orang yang takut mati sudah umur sekian tahun. Wah, ini sudah dekat waktunya. Ya kalau sudah dekat ya jangan takut, tapi siap-siap berbuat yang baik. Ada orang yang sudah sampai tua jahat terus. Itu udah dapat kasih karunia. Bukan saya bilang tidak dapat kasih karunia. Sudah mendapatkan kasih karunia keselamatan, tetapi dibuang. Dengan apa? Saudara-saudara, perbuatan sehari-hari yang jahat ini. Makanya jadi orang Kristen itu harus bertumbuh, harus menjadi orang Kristen yang berubah. Amin. Kalau orang Kristen jahat terus, kasihan, berlian dibuang, kasih karunia dibuang. Nah, saya lihat banyak loh, ya toh. Saya itu banyak berkecimpung karena ya ini. Banyak orang Kristen tuh yang hidupnya individu, yang egois, yang tidak mengerti orang lain, ya. Nah, di sini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu firman tidak berlaku dalam kehidupannya. Sampai tua jahat terus. Padahal firman mengatakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tapi sering kita, waduh panas hati, tidak mungkin balas kebaikan, tidak mungkin ngampuni. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita percaya Tuhan itu dahsyat, ya. Yang pertama, kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan, ya seperti Raja Salomo dikasih hikmat yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama Tuhan membuka pikiran kita. Dan Tuhan saat ini kita harus percaya bahwa Tuhan itu dahsyat luar biasa. Amin. Tuhan dahsyat luar biasa. Kita buka ayatnya, kita buka di dalam Mazmur 68 ayat 35-36. Mazmur 68 ayat 35-36. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. 36. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mantapkan dengan iman percaya bahwa Tuhan itu di dalam kehidupan kita itu dahsyat. Tuhan itu hidup. Tuhan itu luar biasa, yang sanggup melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan memberikan kepada kita bukan cuma kebutuhan, keinginan pun Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih, jangan cuma minta, oh sudah kebutuhan kita ini. Keinginan pun Tuhan kasih. Nah, kalau kebutuhan dikasih sekarang yang cuma kepingin contohnya apa sih? Aduh Tuhan, saya kepingin jalan-jalan ke luar negeri. Oh Tuhan, saya kepingin ke sini. Tuhan, saya kepingin, itu keinginan. Ya, saudara-saudara, kalau kita lihat keinginan diberikan oleh Tuhan, kita buka di dalam Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan memberikan. Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Saudara pegang, ya. Pulang jangan sia-sia. Kalau Tuhanku dahsyat, itu kedahsyatan Tuhan itu saudara rasakan. Saudara nikmati. Pada saat saudara berdoa, saudara harus percaya dulu bahwa Tuhan itu dahsyat luar biasa. Kalau saudara berdoa, Tuhan, saya minta ini, Tuhan saya butuh ini, butuh itu. Nanti keluar saudara takut lagi, saudara khawatir lagi. Tuhan bayar uang sekolah anak apa? Nanti kalau anak saya kuliah uangnya dari mana? Loh kok dari mana? Itu menunjukkan bahwa kita ini ada keterbatasan di dalam rohani kita. Kalau rohani kita kaya, pada saat kita mengatakan Tuhan itu dahsyat,
maka itu masuk di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, sehingga di dalam kehidupan ini sudah tidak takut, tidak gentar, tidak khawatir. Saudara-saudara merasakan hidup berkemenangan. Orang yang takut, orang yang merasakan aduh nanti gimana, itu hidupnya senang apa enggak? Tidak tenang. Kalau kita mau hidup tenang, saudara rasakan dulu kedahsyatan Tuhan. Keluar biasaan Tuhan. Pada saat saudara berdoa, kalau saudara percaya Tuhan itu dahsyat, pada saat saudara berdoa, saudara mantap. Mantap ini penting, karena di sini ya kuncinya untuk doa saudara cepat dikabulkan oleh Tuhan. Kalau saudara cuma nyanyi Yesusku dahsyat, waduh mencak-mencak, ya toh, terus kedahsyatannya tidak terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita ucapkan omong kosong. Tetapi kalau kedahsyatan Tuhan itu, apapun yang kita lalui, ya masalah, persoalan, proses dalam kehidupan kita ini, tetap kita bersyukur, mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau tahu kehidupanku, Engkau mengerti semua saat ini masalah-masalah yang aku hadapi. Dan Tuhan bukan cuma mengerti, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap kita. Nah, yakinkan. Kalau engkau yakin hari ini engkau butuh apapun, engkau minta sama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Seperti Raja Yosafat. Raja Yosafat itu mendadak pada saat dia diserang oleh dua suku. Lalu ada yang bilang, Raja, ini ada yang menyerang lagi satu suku. Jadi diserang tiga suku. Coba kalau itu ya, kalau saya bacakan terlalu lama. Ya, saudara-saudara yang kekasih. Pada saat dia diserang tiga suku, dua Tawarikh 20. Ya, apa yang dibuat oleh Raja Yosafat? Pada saat itu dia kan manusia. Raja Yosafat itu ketakutan. Bukan nantang, ya gak apa-apa, ayo mau lawan lagi. Enggak, Raja Yosafat waktu itu takut dia. Dan pada saat dia takut, dia lari mencari Tuhan. Dan dia mengatakan kepada seluruh rakyatnya untuk berdoa puasa. Di sini terjadi sesuatu yang dahsyat karena Allahnya Yosafat, Allah yang dahsyat. Amin. Nah, tiga suku berperang sendiri. Jadi dia yang memperoleh kemenangan. Memperoleh jarahan. Saudara-saudara yang kekasih. Pada saat ini, kalau saudara percaya situasi apapun yang kita alami. Kalau kita tahu Tuhan kita dahsyat, itu indah. Sungguh sangat indah. Saya saksikan ya. Dulu tahun berapa ya? Saya 2007-2008. Saya sama Pak Edi ini broker menyewa-nyewakan rumah untuk orang asing, ya. Jadi broker, bukan rumah saya sendiri. Rumah-rumah mewah punyanya orang, sewa-sewakan untuk orang asing. Saudara-saudara yang kekasih, singkat ceritanya, saya waktu itu gini, lihat rumah yang saya sewakan, wah ini senang saya. Saya bilang, Tuhan, saya mau rumah ini. Lo nggak di duit saono loh, rumah berapa miliar ini? Iya toh. Yang hebat Tuhan kita, amin. Kita ini tidak ada apa-apanya, asal cuma percaya tok, tidak ada syarat apa-apa lainnya. Cuma saudara percaya. Saudara-saudara yang kekasih, saya mau rumah ini Tuhan. Terus mungkin cecek ketawa, loh, ya tidak apa-apa diketawai, diketawai orang tidak apa-apa. Saudara-saudara, waktu itu masa saya Tuhan cuma minta ini, saya bertindak. Waktu itu orangnya minta teralis, minta gorden, ya toh.
dibikinkan. Teralis, berapa itu teralis mahal ya. Gorden dibikinkan. Setelah selesai kontrak, tindakan kami apa? Teralis semua ini disimpan. Ditaruh, nanti saya dikasih rumah seperti ini oleh Tuhan. Amin. Tuhanku dahsyat. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Waktu itu tidak langsung saya dikasih. Enggak langsung. Tapi saya cuma membayangkan. Saya berada di rumah itu, saya beraktivitas. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita ini tidak ada apa-apanya. Tuhan itu yang luar biasa. Jadi nikmati apa yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, waktu itu rumah itu disewakan ke orang, bolak-balik orangnya komplain. Terus komplainnya gini, tante, saya nyewa rumah ini kan tidak pakai bonus katanya. Loh, bonusnya apa ya? Iya toh, saya bilang bonusnya setan katanya. Loh, rumah ini banyak setannya katanya. Aduh, loh, kok tahu ya apa? Ya nanti kalau saya nonton TV ditiup, dari belakang ditiup katanya ya. Loh lah enak, kamu tidak usah pakai AC, ada yang niup. Ya toh, terus nanti pokoknya di mana-mana diganggu katanya. Waduh, Tuhan, rumah kayak setan nih katanya Tuhan. Dia enggak. Terus saya bilang, Tuhan, saya mau rumah kayak gini tapi enggak mau yang setan ini Tuhan. Ya, enggak mau rumah setan ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetap loh itu teralis apa semua itu tetap saya simpan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kira-kira berapa tahun kemudian? Ya 2011 ya. Loh Tuhan genapi. Saudara-saudara, itu tidak masuk akal. Jadi makanya kita jangan merasa hidup ini kalau sudah kerja, sudah pintar, merasa diri itu kuat. Tak boleh. Ya, yang kuat cuma Yesus. Kita ini sekali mau sombong-sombong, sekali tendang habis. Nah, ya toh? Nah itu, mau gaya-gaya. Keponakan saya itu kalau wah dikasih mobil gua ya naik mobil kacamata hitam say hello. Ya toh? Sebentar hilang mobilnya. Habis. Nah, itu loh. Mau tahu kuasa Tuhan, ya toh? Harus persiapan ini. Rendah hati. Semua yang ada, semua yang kita miliki itu, semua itu punya Tuhan. Titipan. Anak itu titipan kok. Diri kita sendiri ini tidak kuasa menahan nyawa kita. Betul? Lu titipan nyawa ini. Kalau Tuhan mau ambil mau apa? Masa jangan Tuhan, jangan Tuhan, jangan Tuhan. Masa gitu? Ya sudah, berangkat ya berangkat. Ya toh? Ada orang yang berangkat suaminya tidak siap, tangisi terus sampai berapa tahun nangis terus. Lu untuk apa? Ya toh, lu orang laki seperti itu mendayu-dayu. Ya toh, nanti kesaksian, nangis lagi. Apa oh nangis? Ingat istri. Aduh, ya toh, makanya berarti kamu ini nyesel. Selama hidupmu itu tidak baik sama istrimu. Loh, iya toh, kalau enggak kayak penyesalan terus gini. Saya cuma bilang, saudara-saudara yang kekasih, ya, orang hidup tuh harus siap. Sewaktu-waktu salah satu dipanggil oleh Tuhan, kita ini sudah siap karena apa? Lah kamu tangisi sampai kayak nangis darah, bisa kembali apa enggak? Ya enggak bisa. Terus untuk apa nangis terus? Ya toh, membuat kita nanti tambah sakit, membuat lihat orang lain lihat, loh orang Kristen ditinggal mati kok kayak orang seperti tidak punya Tuhan Yesus. Nah seperti itu loh ya. Padahal kita tahu Tuhanku dahsyat. Kalau suami atau istri sudah di tangan Tuhan, haleluya, puji nama Tuhan. Kan seperti itu. Ya. Nah, saya lanjutkan, saudara-saudara. Nah, waktu itu memang saya sama Pak Edi cari rumah, iya toh. Cuma cari rumah, uangnya tidak seperti yang saya bayangkan. Waktu itu jalan-jalan, kok lihat, loh, rumah di daeratan ini dijual. Saudara-saudara yang kekasih, saya bilang, oh ini rumah kita. Terus Pak Edi lihat, rumah kita masuk ke dalam modelnya kayak rumah hantu katanya. Ini rumah rusak, tidak karu-karuan. Terus saya tetap bilang, enggak,
ini rumahku dikasih Tuhan. Terus saudara-saudara benar, ya toh, dikasih Tuhan. Caranya kayak apa? Kok bisa? Sekarang saya sudah tinggal situ. Pak Tris tahu toh ya, sering Mbak Firman di situ Pak Tris. Ya, saya tinggal di situ sudah 13 tahun. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada saat saya nawar rumah itu, loh, ini komunikasi sama Tuhan, bukan karepe dhewe. Ya, Tuhan, ini gimana Tuhan rumah ini Tuhan? Ditawar berapa Tuhan? Saudara-saudara yang kekasih, loh ditawar sekian. Lah terus uangnya, sediakan uangnya Tuhan. Loh sama Tuhan itu kayak sama papanya sendiri kok. Jangan pakai ngomong, oh Tuhan, lah ini kalau merasa dirinya kuat, aku tidak punya uang segitu Tuhan. Nah ini loh ya. Tapi kalau kita percayakan sepenuhnya hidup kita di tangan Tuhan, maka sesuatu yang terjadi itu indah setiap hari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu itu sudah jadi uang mukanya sekian ratus juta. Terus, loh, Mah, anak saya bilang, Mah ini jangan main-main. Oh enggak apa-apa, aku main-main sama Tuhan. Tuhan seneng. Loh iya, Tuhan seneng orang yang percaya. Amin. Saya ulangi, Tuhan senang sama orang yang percaya kepada Tuhan. Terus ini uang muka. Kalau sekarang uang muka itu ada jangka waktunya. Kalau mama enggak punya uang nanti pada waktunya, ini uangnya hilang. Oh enggak mungkin hilang. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan itu memenuhi segala kebutuhanmu dan keinginanmu. Terus ke notaris kasih uang muka. Terus anak saya bilang, benar-benar berani mati. Kita ini pasukannya Tuhan, tentaranya Tuhan Yesus. Harus tentara yang berani mati. Amin. Sekali merdeka, tetap merdeka. Haleluya, puji Tuhan. Saya suka loh ya, saya suka jemaat yang semangat. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ya saya juga dredeg loh waktu itu ya, bukan ini ya, saya Tuhan, ini kalau hilang uangku mampus ya toh. Tapi Tuhan itu menyediakan tuh secara luar biasa pada waktunya. Terus anak saya gini, Mah ini sudah dekat waktunya, sudah tenang aja kamu, ojo tambah bingungi orang. Nah saya gini, kita kan berdoa, apalagi doa puasa itu kuasanya besar. Ya, nah saudara-saudara, pada waktunya, tepat pada waktunya Tuhan menyediakan semuanya, indah pada waktunya, mujizat, dan rumah itu yang dibilang sama Pak Edi di rumah hantu, ya toh, wah orang bisa bingung lihat ya rumah hantu katanya, ya toh, tapi sekarang rumah ini luar biasa. Tapi saya persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, dipakai untuk doa, ya, dipakai untuk persekutuan, untuk apa? Karena apa? Semua dari Tuhan dan kita kembalikan untuk Tuhan. Makanya jangan pelit-pelit sama Tuhan. Orang-orang yang pelit-pelit sama Tuhan, persekutuan, wah muter, ya toh. Siapa yang takut ketempatan persekutuan? Ya, loh, itu tidak tahu berkat Tuhan, tidak tahu Tuhan itu dahsyat, belum dibuka pikirannya sama Tuhan. Tapi kalau saudara pikirannya sudah dibuka sama Tuhan, apapun yang Tuhan mau, saudara, ya Tuhan, saya siap. Savior God to thee, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to thee.
sendiri bidiaralamu. Haleluya. Ia ramata korobo sendiri lebe bidiaralamu. Ia lamase. Ia ramatore banala masanda. Ia ramasendere lebe bidiaralamoso. Ia lamasandere lebe banda. Ia lamaso. Angkat suaramu dan sembahlah Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Lama shere. Oriana lamaso. Gloria haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Aramatore bandaya shanda inamare bere bebe bandala moya. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Hallelujah. Oh ramashede bandaya ena korobose yamato robo kerebe bandaya elalamase oh ramama baba baba de. Haleluya. Glory. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu. Angkat hatimu. Angkat hatimu. Ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Ada keajaiban Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Glory haleluya. Ikapata korobo sekete korolobo saka. Ialamata korolobo sanda. Ikaramato korolobo seke. Ikaramata korolobo sanda. Oh rabahanda. Ekamato robo se. Haleluya. Glory, 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 haleluya. Oh haleluya. Santa bade korobo shende. Ikamakaramadoria na sanda. Ikapapapanalebo sondo. Haleluya. Haleluya. Pada akhir ibadah kami ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memberikan hormat kepada Tuhan. Terima kasih untuk keajaiban-keajaiban yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Juga rumah tangga kami. Biarlah firman yang sudah disampaikan dimeteraikan. Dan kami akan membangun hidup kami di dalam hikmat daripada Tuhan. Berkat Tuhan atas hambanya Ibu Pendeta Margareta. Dengan segala pengharapan dan kerinduannya. Anak-anak, menantu, cucu, suami semua diberkati. Bisnis, pekerjaan Tuhan bukakan jalan. Pemulihan, kesembuhan dari Pak Edi di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk lutut sempurna di dalam Yesus. Apa yang Tuhan izinkan, Tuhan sudah berperkara, Tuhan sudah memulihkan, Tuhan sudah menyembuhkan, sembuh dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karya dan keajaiban Tuhan. Biarlah Pak Edi beserta ibu, suami istri tetap melayani Engkau. Berkiprah di dalam kerajaan Allah. Dan boleh menjadi berkat
bagi tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga, dalam 3 minggu berturut-turut kami boleh berfellowship, kami boleh bersama-sama di dalam hadirat Allah bersama Ibu Jen yang Tuhan sudah izinkan bisa berada di Indonesia, berada di kota Surabaya tercinta. Besok beliau kembali ke Melbourne. Tapi para malaikat Tuhan tetap menyertai, memimpin, dan akan membawa beliau berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Pakai dimanapun Ibu Jen berada, menjadi berkat bagi siapapun yang dijumpai. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Lanjutkan karyamu dan kehendakmu atas kehidupannya. Sekalipun suaminya Tuhan sudah panggil pulang ke rumah Bapa, sekarang bersama dengan Engkau Tuhan. Tetapi Ibu Jen beserta putranya yaitu Jimmy akan tetap dengan semangat mengenal Tuhan, melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Biarlah api Roh Kudus selalu membakar dan membawa urapan yang baru atas hambamu ini dan atas Jimmy putranya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyatukan hati memberkati semua penata layanan yang ada. Kami memberkati Bapak Presiden dan Wakilnya. Kami memberkati TNI dan Polri. Kami memberkati pemilu tahun depan. Kami percaya Tuhan memberikan kami pemimpin yang terbaik. Biarlah gereja-gereja dipersatukan, hamba-hamba Tuhan dipersatukan. Kami akan memilih yang tepat, yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, jauhkan Indonesia dari segala penderitaan, kesulitan, percideraan. Di dalam nama Tuhan Yesus, izinkan kami sekarang bersatu hati. Kami memberkati dan menyerahkan putra dari Pak Agus dan Ibu Indira. Kami serahkan anak Dev kepada Tuhan. Kuasa Tuhan itu nyata dan sempurna. Tuhan, sekarang ini kirim malaikat-malaikatmu menjamah anak Dev, memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat, ada kuasa kesembuhan yang dilepaskan. Sembuh. Kami percaya para malaikat Tuhan membawa kuasa kesembuhan untuk anak Dev. Kami percaya Tuhan sudah memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna. Tuhan, kalau selama beberapa waktu anak ini harus ikut pertandingan turnamen dari kota ke kota, tapi sekarang Tuhan dengan kondisi fisik yang lemah, yang karena kecapean dan keletihan, ada kuasa dari Allah yang membangkitkan dan memulihkan dengan sempurna. Pakai Tuhan dokter dan para medis, pakai obat-obatan yang dikonsumsi, semuanya mendatangkan berkat, pemulihan dan kesembuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke atas. Arahkan hatimu kepada sorga. Sebelum kau pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin langkah hidupmu sekarang
bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkat-Nya, dan jadilah engkau berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.